Bagi setiap kita yang datang, kita mau mengucap syukur, kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berharap kepada-Nya. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mohon maaf, mic-nya lupa dinyalakan. Kalau kita lihat jam, maka jamnya sudah jam 7 malam. Itu artinya ini menjadi waktu di mana kita akan memulai malam doa jelang Pentakosta kita. Edisi pada malam hari ini dengan tema Maria dan Simon orang kusta. Dan secara khusus pada kesempatan malam hari ini dengan bahan yang diambil dari Markus 14 ayat 3 sampai dengan 5. Renungan kita akan dipandu oleh Penatua Yunus Adisinya yang sudah bersiap di sana, begitu ya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 467. Ya, Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku, akan menjadi pujian pembuka kita dalam MDJP hari ini. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Untuk sesi selanjutnya, doa buka dan juga bacaan renungan, saya serahkan kepada Pak Yunus Adisinya. Silakan, Bu. Baik, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebelum masuk ke renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami yang hadir malam ini boleh Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk rekan kami yang saat ini belum bisa hadir dalam pekan doa ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan mengurapi sehingga saatnya nanti boleh bersama-sama dengan kami. Kami serahkan malam ini dalam kasih penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari
Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai 5. Saya akan membaca. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli walam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka mencela perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering melihat atau membaca dalam Alkitab kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus seringkali datang ke tempat-tempat orang yang terpinggirkan. Saat ini Tuhan Yesus datang ke rumah Simon yang merupakan bekas penderita kusta, di mana penyakit kusta itu merupakan penyakit, kalau kita melihat bahwa di Alkitab itu penyakit kutukan. Jadi orang tidak akan mau mendekat. Jadi rumah Simon itu tempat yang najis menurut orang-orang itu. Tetapi pada saat Yesus dan Simon makan, datanglah seorang wanita, seorang perempuan bernama Maria dari Betania. Perempuan itu memecahkan buli-buli minyak narwastu yang harganya sangat mahal. Kalau kita dalam bacaan tadi, itu harganya sampai 300 dinar, lebih malah itu. Perempuan itu mengurapi Yesus dengan minyak narwastu itu. Karena harganya cukup mahal, maka aroma minyak itu memenuhi ruangan dan mengusik kenyamanan para murid, juga orang yang ada di rumah itu. Beberapa orang yang melihat itu menjadi gusar, bukan karena tindakan perempuan itu yang mengurapi Yesus, melainkan karena harga minyak narwastu yang sangat mahal. Mereka berpikir seandainya minyak itu dijual dan uangnya diberikan orang miskin akan lebih bermanfaat. Dengan dalih ingin menolong orang miskin, mereka marah terhadap perempuan itu. Karena menurut mereka itu adalah pemborosan. Sadar atau tidak, seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangankan memberi seluruh harta yang kita miliki, memberi waktu khusus untuk Tuhan saja rasanya berat sekali. Berbeda dengan perempuan itu yang memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya untuk Tuhan. Berbeda cara pandang orang terhadap apa yang dilakukan perempuan itu kepada Yesus. Justru Yesus memandang bahwa apa yang dilakukan perempuan itu adalah perbuatan yang baik. Pada momen ini, Yesus secara tidak langsung memberitahukan apa yang akan ia alami. Kalau kita melanjutkan bacaan itu, di ayat itu ada bahwa ia akan mengalami kematian dan penguburannya. Jadi Yesus sudah tahu bahwa saatnya nanti dia akan mati dan dikuburkan. Dan apa yang dilakukan perempuan itu sebagai hal penting yang bisa dilakukan selagi Yesus masih ada bersama mereka.
perempuan itu juga sudah mempersiapkan dan sudah dipikirkan dengan matang. Pemberian minyak yang mahal pasti hanyalah diperuntukkan bagi orang yang sangat spesial. Yesus jauh lebih berharga daripada minyak narwastu. Tindakan perempuan tersebut mengajarkan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Intinya bukan terletak pada seberapa mahal yang kita berikan, melainkan seberapa berharga Yesus di mata kita. Selain itu, kita juga diajar bahwa fokus kita dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan adalah penilaian Tuhan sendiri, bukan penilaian orang. Manusia bisa saja memarahi, mencela, dan menghina apa yang kita lakukan. Tetapi selama apa yang kita lakukan sesuai standar Allah, yakni firman Tuhan, tidak perlu khawatir. Janganlah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Berikan yang terbaik dari yang kita miliki. Entah itu sumbangan, bantuan, partisipasi, atau dukungan pelayanan. Tapi pertanyaannya, ketika kita memiliki buli-buli narwastu dalam hidup ini, atau hal-hal berharga yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan, apakah kita berani memecahkannya demi kemuliaan Tuhan? Apakah rumah kita, waktu kita, dan hidup kita siap menjadi tempat perjamuan bagi Kristus? Persembahkanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan siang ini. Untuk pokok doa dan penutup, yaitu agar umat berani untuk menjadikan hidup sebagai kitab yang terbuka, memancarkan kesaksian tentang kemuliaan Kristus lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebelumnya kita saat teduh sejenak sebelum masuk ke pokok doa. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pokok doa ini, apakah ada tambahan doa syafaat ini? Ada yang perlu disampaikan? Tambahan Pak Yas. Buat ibadah besok Pak. Sama ya buat ibadah besok sama buat juga kegiatan-kegiatan malam doa selanjutnya dan menjelang Pentakosta Pak. Itu dari saya. Silakan jika ada tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang lain langsung saja buka mic-nya boleh. Baik, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui perempuan yang mempersembahkan barang miliknya yang paling berharga. Ajar kami supaya mampu mencontoh dan meneladani perempuan yang sudah mempersembahkan yang terbaik di apa yang dia miliki. Seringkali kami belum dapat memancarkan saksian tentang kemuliaan Kristus lewat pikiran, perbuatan,
dan perkataan kami. Kami masih menjadi kitab yang tertutup yang belum bisa dibaca oleh orang lain. Biarlah melalui perenungan ini, kami boleh menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang banyak, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang yang membacanya. Malam ini kami juga berdoa untuk acara pekan doa selanjutnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun penatua nanti akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapinya. Kami juga berdoa untuk acara Pentakosta Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri juga yang menyiapkan diri kami untuk mempersembahkan yang terbaik. Biarlah kami juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan malam ini juga kami berdoa untuk setiap kami yang hadir di room ini maupun yang tidak hadir. Biarlah Engkau juga berikan kesehatan, juga kekuatan di dalam menjalani hari-hari yang cukup berat Tuhan. Biarlah juga berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga saatnya kami boleh menjalani hidup ini seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam tasih penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk kita akan melanjutkan lagu penutup, ya Pak Sam ya? Belum dibuka Pak mic-nya. Ya betul Pak, lagu penutup betul. Lagi penutup dari KJ 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku meliputnya, sembahyang putih badai negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus. Baik, kami serahkan ke Pak Sam lagi. Monggo Pak Sam. Baik, terima kasih kepada Pak Yas, atau Penatua Yunus Adisinya, atas renungan yang telah disampaikan kepada kita. Biarlah
renungan ini boleh menggugah kita semua, Bapak Ibu Saudari, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan untuk berani meneladani Maria dan Simon orang kusta, di mana Simon itu menjadi cerminan kita, bekas penderita dosa, ya. Tetapi Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan mampukan menjadi seorang yang berguna, bahkan menjadi tempat di mana Tuhan Yesus hadir di sana. Dan kalau kita lihat juga dari Maria, Bapak Ibu Saudari, dia berani memberikan minyak narwastu yang saya pernah jelaskan kalau nggak salah di khotbah itu, bahwa ketika minyak narwastu itu sangat mahal harganya, 300 dinar, 300 denari, ya, harga yang tidak murah. Ya, kalau kita bicara jumlah 300, maka kita akan teringat kepada Tuhan Yesus yang akan dijual seharga 300 keping perak. Harga yang jauh berbeda dibanding minyak narwastu yang bersembahkan kepada Dia. Mari kita menjadi umat yang berani untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan di mana saja kita ditempatkan, di tengah keluarga kah, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pasangan suami dan istri, di tengah masyarakat sebagai bagian dari anggota masyarakat di mana kita berada, dan juga di gereja. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudari, menyampaikan sedikit terkait jadwal kita punya kegiatan untuk malam doa. Besok tidak ada malam doa, Bapak Ibu, karena besok itu adalah hari Minggu, ya. Jadi hari Minggu itu kan dimaknai di dalam kebaktian kita, di dalam semangat iman kita, hari Minggu itu dimaknai sebagai Paskah, ya. Jadi hari Minggu dimaknai sebagai Paskah, sehingga Paskah, Pentakosta, semua pasti terjadi pada hari Minggu. Sehingga apa? Sehingga hari Minggu tidak ada malam doa, ya. Dan edisi besok tidak ada, sehingga besok kita akan beribadah bersama di gereja jam 7 dan jam 9 pagi. Jangan lupa untuk hadir dalam kebaktian kita, Bapak Ibu Saudari, baik yang online maupun yang onsite. Dan juga untuk kita akan melanjutkan malam doa kita pada hari Senin, ya, tanggal 2 Juni. Jam 7 malam seperti biasa, linknya juga sama seperti yang dipakai pada malam hari ini, nanti akan dibagikan dengan tema Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, ya. Nama yang mungkin cuma sekali-sekali muncul di kuping kita. Kalau kita bicara Yusuf dari Arimatea, maka kita ingatnya adalah kuburan, ya. Kubur Yesus disediakan oleh Yusuf dari Arimatea. Dan kalau bicara Nikodemus, kita hanya ingat Yohanes 3, di mana di situ memang percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, anggota Sanhedrin, mahkamah agama, ya. Nah, ini menarik karena apa? Karena kita mau belajar dari dua orang ini di dalam catatan Yohanes 19, ya. Di mana catatan Yohanes 19 ini menampilkan nuansa yang berbeda, nuansa yang lain daripada yang lain. Kita akan dipandu untuk pada Senin tanggal 2 Juni, menurut jadwal untuk tanggal 2 Juni, Bapak Ibu, renungan, kita akan dipandu melalui renungan yang akan dibawakan oleh Penatua Irin Yulia Yuwana, ya. Tanggal 2 Juni pada pukul 19 malam, ya, atau pada pukul 7 malam, Bapak Ibu. Jadi kita akan kembali bertemu pada hari Senin yang akan datang, ya, Bapak Ibu. Besok nggak ada, jadi jangan nanya kenapa besok nggak ada, karena sudah dijelaskan hari Minggu adalah dimaknai sebagai Paskah dan juga Pentakosta, sehingga hari Minggu selalu off the record, ya, baik pada saat pas puasa maupun sekarang, hari Minggu selalu off the record dari perhitungan. Kita mulai lagi pada hari Senin jam 7 malam. Jangan terlambat masuk, Bapak Ibu Saudari, jangan ketinggalan. Karena apa? Karena kalau ketinggalan kadang-kadang kita masuknya pas-pasan barengan banyak, itu totonya suka nggak masuk, suka terpental keluar. Jadi Bapak Ibu pastikan kita masuk kalau bisa mulai 15 menit sebelum jam 7 malam. Lebih baik lagi kalau sebelumnya, sehingga kita tidak terpental, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Dan juga mengingatkan kembali pada tanggal 8, gitu ya, pada tanggal 8 Bapak Ibu kita akan membawa persembahan syukur tahunan kita, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga dewasa, ya. Persembahan syukur tahunan akan dipersembahkan bertepatan dengan hari Pentakosta kita
yang dikumpulkan di dalam amplop yang sudah tersebar gitu ya, ada desainnya dan video sosialisasinya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube GKI Cicurug maupun di media sosial GKI Cicurug lainnya. Pemanfaatannya juga ada di sini, Bapak Ibu bisa baca semua yang dalam bentuk dana. Selain daripada persembahan syukur tahunan yang dalam bentuk dana, majelis juga mengundang Bapak Ibu semua untuk memberikan persembahan syukur, memberikan juga persembahan dalam bentuk hasil bumi, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam warta lisan. Hasil bumi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tetapi catatannya adalah, atau bahkan masakan-masakan yang berasal bukan dari beli dari luar ya Bapak Ibu. Catatannya apa? Berasal daripada lahan sendiri, ya. Pak, saya nggak punya lahan nih di rumah. Jadi gimana? Nah, baiknya jangan dibeli dari luar ya Bapak Ibu, melainkan hasil dari kebun atau bahkan dari tanah kita sendiri atau bahkan dari dapur kita sendiri ya. Jangan beli dari luar lalu dipersembahkan, jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena semangat dari persembahan syukur tahunan dalam bentuk hasil bumi maupun dalam bentuk dana itu semua berasal daripada kita sendiri gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi jangan membeli dari luar ya, dari lahan kita sendiri. Ya, karena apa? Karena kalau dari luar itu berarti kita akan memaksakan sesuatu. Kalau misalnya dari dalam negeri atau dari dapur sendiri, dari lahan sendiri nggak ada, ya kita bisa mengalihkannya ke bentuk yang seperti ini. Kita mendukung yang dalam bentuk dana saja pun tidak masalah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelebihan daripada selain daripada bentuk dana, punya lahan kah atau mau mempersembahkan karya masakan juga, kita terima sebagai bagian untuk menambah Bapak Ibu etalase kita pada saat tanggal 8 nanti. Tetap yang ininya ada, yang yang dalam bentuk dana ada, dan juga dalam bentuk hasil bumi pun kita terima, karena semuanya dipersembahkan dari kita untuk kita. Pemanfaatannya untuk siapa? Yang dana Bapak Ibu bisa lihat ada di dalam di sini. Untuk yang satunya juga Bapak Ibu yang dalam bentuk hasil bumi untuk kita juga ya. Mulai karena kita akan pakai juga sebagai dekorasi dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang rutin secara tahunan akan kita lakukan ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tanggal 8 persembahan syukur tahunannya kumpulkan di gereja ya. Dan juga Bapak Ibu Saudari, kita bersyukur percakapan calon CD sudah selesai kemarin, maka magang pelayanan masih terus berjalan. Kita doakan anak-anak kita, rekan-rekan kita, cucu kita yang sekarang akan memasuki tahap aprobasi gitu ya. Karena percakapan sudah dilakukan, kita doakan agar anak-anak kita yang menjadi calon CD terus melayani dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dari saya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu dapat melihat di warta jemaat yang tersedia di media sosial kita gitu ya. Media sosial Facebook, Instagram maupun di YouTube GKI Cicurug dengan diklik melalui link yang ada. Dari saya itu, apakah ada pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan berjumpa lagi hari Senin. Ya, Bapak Ibu, mulai hari Senin malam. Kita akan berjumpa lagi hari Senin malam, besok tidak ada, sehingga jangan bertanya, besok kok nggak ada Pak? Memang besok hari Minggu, jadi Minggu itu tidak ada, karena tidak masuk dalam hitungan. Ya Bapak Ibu, kita akan mulai lagi pada hari Senin, ya, tanggal 2 Juni 2025, di mana kita akan membahas tentang Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus berbahan dasar Alkitab Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 40, dan kita akan dipandu oleh Penatua Irin. Jangan lupa hadir Bapak Ibu Saudari, hadir lebih awal jauh lebih baik supaya tidak kena antrian pada saat login. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok. Selamat malam Pak, selamat malam semuanya. Selamat malam, Terima Pak. kasih Pak Dias.
Selamat Selamat istirahat. malam nih. Bapak Ibu semua, Selamat selamat malam. malam. Tuhan God bless memberkati. you.